Boleh, bisa deh. Bisa, ya, udah mulai nggak ada, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Biesta. Di sini saya akan mempresentasikan materi UAS, mata kuliah statistika. NIM saya 2892150199 dan dosen pengampu statistika saya itu Ibu Irvia Egza. Sekarang materi UAS-nya adalah tentang sampel kecil dan ciri-ciri distribusi T-student, menguji rata-rata hitung populasi, menguji selisih rata-rata hitung populasi, dan prosedur analisis varians. Nah, jadi next, ini adalah sampel kecil dan distribusi students. Nah, jadi distribusi sampel itu memperlihatkan hubungan antara probabilitas statistik dan nilai statistik. Tentu semua sampel size diambil menggambarkan populasi. Nah, jadi sifat distribusi sampel, jika sampel random diambil dari populasi normal dengan mean-nya dan varian, apabila populasi berdistribusi normal, distribusi sampel harga mean juga akan berdistribusi normal. Maka berlaku persamaan Z, yaitu distribusi sampel sama dengan X kurang mean per SE. Walaupun populasi berdistribusi sembarang, jika sampel diambil berulang-ulang, maka distribusi harga meannya akan membentuk distribusi normal. Nah, standar deviasi sebuah disebut juga simpangan baku. Nah, jadi secara tidak langsung, nilai standar deviasi juga menggambarkan seberapa besar keragaman sampel. Semakin besar nilai standar deviasi, maka data sampel semakin menyebar atau bervariasi dari rata-ratanya. Sebaliknya, jika semakin kecil, maka data sampel semakin homogen atau hampir sama. Dan semakin kecil, semakin sempit rentang atau beda antara nilai tertinggi dengan nilai terendah, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya adalah distribusi T-student, yaitu distribusi untuk sampel ukuran N lebih dari 3, taksiran O2 dapat diperoleh dengan menghitung nilai sampel. Bila jumlahnya lebih dari 30, maka S2 memberikan taksiran yang baik dan tidak berubah, dan distribusi statistik masih secara hampiran. Berdistribusi sama dengan berubah normal baku. Bila ukuran sampelnya itu jumlahnya lebih dari 30, nilai sampel berubah cukup besar, dan dari sampel ke sampel akan didistribusi berubah acak, tidak lagi distribusi normal baku. Dalam hal ini didapatkan distribusi statistik yang disebut distribusi sampel, didapat dari anggapan bahwa sampel acak berasal dari populasi normal dengan berdistribusi normal baku, dan distribusi studentnya itu N kurang 1 dikali S2. Selanjutnya yaitu, nah jadi misalkan Z peubah acak normal baku dan V peubah acak Q kuadrat dengan derajat kebebasannya itu V. Bila Z dan V bebas, maka distribusi peubah acak T bila diberikan oleh tak terhingga, ini dikenal dengan nama distribusi T dengan derajat kebebasan V. Distribusi Z dan V berbeda karena variasi T bergantung pada ukuran sampel, dan variasi ini selalu lebih besar dari 1. Hanya bila ukuran sampel N, kedua distribusi menjadi sama. Pada gambar di bawah diperlihatkan hubungan antara distribusi normal baku dan distribusi 1 untuk derajat kebebasan 2 dan 5.
Karena distribusi T setangkup terhadap rataan 0, maka nilai T yang luas sebelah kanannya 1 minus A atau luas sebelah kirinya itu A, sama dengan minus nilai T yang luas bagian kanannya A. Panjang selang nilai T yang dapat diterima tergantung pada bagaimana pentingnya mean. Bila mean ingin ditaksir dengan ketelitian yang tinggi, sebaiknya gunakan selang yang lebih pendek seperti T-nya itu 0,5 sampai T-nya 0,05. Selanjutnya adalah selisih data hitung populasi. Nah, jadi proporsi populasi P dapat dicari dengan rumus P X per N jumlah item proporsi dan N adalah jumlah seluruh item. Sebagai contoh, total mahasiswa adalah 100 orang. Jika 30 mahasiswa diantaranya merokok, proporsi mahasiswa yang merokok adalah 30/100 atau 30%. Nah, proporsi populasi ditulis sebagai P dan proporsi sampel ditulis dengan P kecil. Proses pembentukan distribusi sampling ini sama dengan distribusi sampling rata-rata yang telah dibahas sebelumnya. Jika dari populasi dengan ukuran N diambil sampel dengan ukuran N kecil, akan ada kombinasi sampel yang mungkin sebanyak C dalam kurung N, N kecil, yang berarti kita telah memiliki P proporsi sampel sebanyak C, N, N kecil, P yang dimaksud berjumlah sangat besar dan membentuk distribusi normal dengan rata-rata mean dan deviasi standarnya itu P kecil. Selanjutnya diketahui bahwa rata-rata distribusi sampling proporsi adalah sama dengan proporsi populasi dan deviasi standar distribusi sampling proporsi galet baku proporsi atau standard error of proportion. Selanjutnya yaitu analisis varians. Jadi analisis varian adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Dalam literatur Indonesia, metode ini dikenal dengan berbagai nama lain seperti analisis ragam, sidik ragam, dan analisis variansi. Merupakan pengembangan dari masalah Behrens-Fisher sehingga UGF juga dipakai dalam pengambilan keputusan. Analisis varians pertama kali diperkenalkan oleh Sir Ronald Fisher, Bapak Statistika Modern. Dalam praktik analisis varians dapat merupakan uji hipotesis yang lebih sering dipakai maupun pendudukan estimation khususnya di bidang genetika terapan. Jadi secara umum analisis varians menguji dua varians yaitu ragam berdasarkan hipotesis nol bahwa kedua varians itu sama. Nah, jadi varians pertama adalah varians antar contoh dan varians kedua adalah varian di dalam masing-masing contoh. Dengan ide semacam ini, analisis varians dengan dua contoh akan memberikan hasil yang sama dengan uji untuk dua rata mean, supaya sahih valid dalam menafsirkan hasilnya. Nah, analisis varians ini bergantung pada 4 asumsi yang harus dipenuhi dalam perancangan percobaan. Yang pertama itu data berdistribusi normal, karena pengujiannya menggunakan uji F-Schneider. Varians atau ragamnya homogen, dikenal sebagai homoscedasticitas karena hanya digunakan satu penduga untuk varians dalam contoh. Masing-masing contoh saling bebas yang harus dapat diatur dengan perancangan percobaan yang tepat. Komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif, saling menjumlah, analisis varians relatif mudah dimodifikasi dan dapat dikembangkan untuk berbagai bentuk percobaan yang lebih rumit. Selain itu, analisis ini juga masih memiliki keterkaitan dengan analisis regresi. Jadi, akibatnya penggunaannya sangat luas di berbagai bidang, mulai dari eksperimen laboratorium hingga eksperimen periklanan, psikolog, dan kemasyarakatan. Nah, itu aja. Sekian presentasi materi UAS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.